Oke, udah jadi. Cepet kan? Kayaknya kurang dari 1 menit ya udah jadi. Kembali lagi di podcast Arah Rumpi bersama saya Arya Astawa. Sobat podcast tentu nggak asing dong dengan yang namanya ketupat. Menu yang berbahan dasar dari beras kemudian dimasukkan ke dalam sebuah anyaman janur lalu direbus ini biasanya atau seringkali digunakan sebagai pengganti nasi untuk menemani menu utamanya seperti soto, bakso, lalu sate dan menu-menu berkuah lainnya biasa enak banget nih kalau ditemani dengan ketupat ya. Selain itu juga ketupat seringkali juga diolah menjadi menu tersendiri seperti misalkan lotek, ketoprak, lalu ada kupat tahu, tipat cantok atau berbagai menu-menu lainnya yang ada di daerah masing-masing di Indonesia. Mungkin sobat bisa sebutkan deh di kolom komentar ya. Tapi perlu diketahui nih sobat bahwa menu ketupat ini sebetulnya tidak hanya ada atau dikenal di Indonesia, melainkan menjadi hidangan khas dari Asia Tenggara. Mungkin sobat punya pertanyaan yang sama nih dengan saya. Sebetulnya ketupat ini berasal atau asal-usulnya seperti apa sih dan berasal dari mana? Dari beberapa sumber yang ada atau informasi yang saya dapatkan, ternyata ketupat sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha, tepatnya abad ke-9 di Pulau Jawa. Hal ini merujuk dari ditemukannya kata kupatai pada Kakawin Ramayana, serta kata jadian kupat-kupatan, akupat atau pakupat dalam Kakawin Kresnayana, Kakawin Subadra Wibaha, dan Kidung Sri Tanjung. Jadi sudah ada ya sobat podcast, ternyata ketupat ini sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha atau abad ke-9 di Pulau Jawa. Dan sobat podcast pada masa itu atau tepatnya pada abad ke-9, ketupat ini merupakan menjadi bentuk syukur dari masyarakat kepada Dewi Sri atau Dewi Pertanian dan kesuburan dalam ajaran agama Hindu. Sumber lain tentang ketupat ini sendiri berasal dari sejarawan Belanda, yaitu Hermanus Johannes de Graaf, lewat tulisannya yang berjudul Malay Annual yang menyebutkan ketupat pertama kali muncul di tanah Jawa pada abad ke-15 pada masa pemerintahan Kerajaan Demak yang diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga. Pada masa itu Sunan Kalijaga yang mengenalkan agama Islam di Pulau Jawa menggunakan pendekatan budaya, salah satunya dengan ketupat. Ketupat atau kupat dalam bahasa Jawa memiliki makna yang begitu dalam, yaitu kupat singkatan dari ngaku lepat atau dalam bahasa Indonesia bermakna mengaku salah atau mengakui kesalahan. Jadi nggak heran nih, Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri selalu identik dengan ketupat karena merupakan bagian dari pengenalan dari Sunan Kalijaga pada masa itu. Sobat podcast, dalam perkembangannya dari waktu ke waktu, bentuk ketupat banyak sekali mengalami perubahan dan variasi bentuk sesuai dengan fungsinya. Seperti misalkan di Bali nih sobat, bentuk ketupat ada bermacam-macam dan memiliki fungsi atau maknanya tersendiri, khususnya dalam kegiatan atau digunakan dalam kegiatan upacara agama Hindu. Seperti misalkan yang pertama ada tipat dampolan nih. Nah, perlu diketahui dulu nih, tipat ini merupakan sebutan atau bahasa Bali dari ketupat sobat. Jadi tipat dampolan ini merupakan simbol dari anak penyu karena berbentuknya seperti anak penyu. Memiliki makna yaitu perjalanan layaknya anak penyu nih sobat yang lahir di dalam sebuah pasir atau kandangnya berada di dalam sebuah pasir. Untuk keluar atau hidup dia butuh perjuangan dan usaha sendiri dari dalam pasir. Kemudian si anak penyu atau tukik ini akan berjalan menuju laut untuk mencari makan dan menghadapi tantangan dalam hidupnya atau menjalani kehidupannya untuk tumbuh menjadi seekor penyu yang besar. Jadi tipat dampolan ini merupakan simbol dari kedewasaan diri atau kematangan jiwa dalam menjalani kehidupan baik suka maupun duka. Berikutnya ada juga tipat kelanan atau tipat nasi. Nah, ketupat nasi ini melambangkan satribu atau 6 musuh dalam diri manusia yang telah dapat dikendalikan oleh rohani sehingga kebajikan senantiasa meliputi kehidupan manusia. Dalam kesehariannya, tipat nasi inilah yang sering digunakan oleh orang-orang untuk membuat yang namanya menu tipat cantok nih sobat. Nah, jadi kalau sobat ingin tahu, silakan datang ya ke Bali. Kemudian selain 2 tipat tadi juga ada tipat sirikan, tipat pusuh, tipat gong, kemudian ada tipat sari, dan masih banyak lagi nih sobat bentuk-bentuk tipat yang ada di Bali. Begitu juga saya yakin juga ada di daerah-daerah lain di Indonesia punya variasi sendiri bentuk-bentuk dari ketupat. Boleh disampaikan atau disebutkan ya nama-nama ketupat di daerahnya masing-masing yang sobat kenal di kolom komentar nih sobat.
Begitu banyak bentuk dan uniknya dari ketupat ini sobat. Jadi menurut saya patut untuk dilestarikan sebagai identitas bangsa. Layaknya kita menyebut spaghetti ini, kemudian ada pizza. Kita selalu tertuju pada Italia ya, karena memang menjadi identitasnya dari Italia nih dua menu ini. Kenapa tidak? Ketupat ini kita juga suguhkan kepada wisatawan asing tentunya atau wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia agar lebih dikenal lagi oleh dunia. Ternyata di Indonesia ada menu unik yang namanya ketupat nih sobat. Ya, jadi layak untuk kita lestarikan dan kita perkenalkan ke mancanegara. Nah, sebagai penutup nih sobat, saya akan membuat sebuah tipat, yaitu tipat sirikan. Kenapa saya memilih tipat sirikan atau ketupat sirikan ini? Karena ketupat ini menurut saya cara membuatnya sederhana sehingga mudah untuk diingat dan juga cepat. Oke, seperti apa? Saya akan tunjukkan sekarang. Oke, udah jadi. Cepet kan? Kayaknya kurang dari 1 menit ya udah jadi. Ya, ini namanya tipat sirikan dan mudah menurut saya atau sederhana nih buat untuk mengingatnya cara pembuatannya. Oke sobat, itu dia obrolan kali ini tentang ketupat. Sampai jumpa di episode berikutnya.